Puji Tuhan, umat Tuhan. Puji Tuhan ya. Hari ini kita kembali boleh berkumpul. Dan saya mengajak kita, mari satukan hati dalam doa. Kita fokus untuk kita membangun mezbah. Kita fokus untuk kita menikmati penyembahan kita kepada Tuhan. Dan juga kita fokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Roh Kudus, Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semalam sudah berlalu. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami bangun hari ini. Sepanjang hari ini kami menyerahkan suami, istri, orang tua, anak-anak kami dalam tangan-Mu. Engkau menyertai mereka dengan luar biasa. Engkau membimbing mereka ke jalan-jalan-Mu. Engkau membawa mereka untuk semakin mengenal Engkau lebih lagi. Kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan gereja kami masing-masing dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong para gembala, Engkau tolong para pemimpin, Engkau tolong setiap jemaat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan, jangan biarkan gereja-gereja-Mu mengalami kekurangan. Engkau terus memelihara gereja-gereja-Mu dengan sempurna. Bahkan kami berdoa demi nama Yesus Kristus, kami minta ya Tuhan, biarkan Engkau membela setiap gereja-Mu, sehingga gereja-gereja-Mu boleh terus mengalami Tuhan kuasa-Mu dalam pelayanan-pelayanan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat hari ini, dan kami siapkan diri kami untuk memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam-Mu ada jawaban. Di dalam-Mu ada kemenangan. Ku mau selalu taat dan setia, dan ku mau hidup dalam jalan-Mu. Di dalam-Mu ada jawaban. Di dalam-Mu ada ketenangan. Ku mau selalu dekat dengan-Mu, dan ku mau hidup hanya bagi-Mu. Oh, Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Oh, di dalam-Mu ada jawaban. Di dalam-Mu ada ketenangan. Ku mau selalu taat dan setia, dan ku mau hidup dalam jalan-Mu. Sekali lagi ya. Di dalam-Mu ada jawaban. Di dalam-Mu ada ketenangan. Ku mau selalu dekat dengan-Mu, dan ku mau hidup hanya bagi-Mu.
setiap janjimu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Haleluya, Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Jemaat, ayo katakan, Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap janji-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang memenuhi kehidupanku. Percaya, percaya, Dia memenuhi. Yesus Tuhanku, ku pegang teguh setiap firman-Mu, karena ku tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa atasku. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan kami, dan kami mau pegang setiap firman-Mu. Di dalam-Mu ada jawaban, di dalam-Mu ada ketenangan, di dalam-Mu ada pengharapan, di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Wow, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Yesus ada jawaban, di dalam Yesus ada segala sesuatu yang kita perlukan. Amin. Dan tenanglah, karena janjinya ya dan amin. Nah, saya ajak kita membuka satu kebenaran firman Tuhan. Hari ini terambil dari Titus 1 ayatnya yang ke-13. Saya memberi tema sehat jiwa. Haleluya, karena penting ya, jiwa kita harus sehat. Bukan cuma tubuh kita yang harus sehat, tapi jiwa kita juga harus sehat. Nah, firman Tuhan berkata dalam Titus 1 ayat 13, kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat. Nah, perhatikan ya, dikatakan supaya kita menjadi sehat. Nah, supaya kita menjadi sehat, tadi firman Tuhan katakan kita perlu ditegur. Nah, jadi ternyata teguran itu ya, teguran yang lahir dari kasih, lahir dari kebenaran tentunya, itu akan bisa membuat kita menjadi sehat. Kenapa? Karena dengan kita ditegur, kita menjadi sadar. Karena memang kadang-kadang kita perlu kena gitu ya. Kita perlu gitu. Saya mau nyebutnya gak enak itu. Nek wong Jawa bilang kudu dikeplak sithik ndase gitu. Harus di pukul sedikit kepalanya gitu ya, supaya apa? Supaya sadar. Nah, saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa menjadi sehat itu pasti dambaan semua orang. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi. Ya, kita bersyukur kita sudah bisa melewati fase-fase krusial daripada COVID-19 tentunya. Tetapi yang jelas semua orang itu pengen sehat. Karena memang kalau sakit itu enggak enak. Selain enggak enak buat tubuh kita, enggak enak buat orang lain, tetapi juga enggak enak buat kantong kita. Karena sehat itu mahal. Amin. Nah, ada banyak orang berusaha dengan segala macam
kegiatan. Supaya mereka sehat, mereka berolahraga. Mereka mengatur pola makan. Mereka mengatur jam tidur. Minimal 8 jam ya tidur. Ya, kalau malam hari itu paling tidak bangun besok harinya itu dikatakan 8 jam minimal gitu ya. Nah, ada banyak orang melakukan hal-hal tersebut untuk apa? Supaya mereka bisa sehat. Bahkan ada cara-cara yang lain. Mereka memakai suplemen-suplemen tertentu untuk apa? Supaya mereka sehat. Dan mereka ingin tetap sehat. Dan memang untuk menjaga diri kita sehat, memang kita sendirilah yang akan menentukan itu. Artinya apa? Tubuhmu akan sehat itu bukan hanya ketika engkau berdoa saja. Ya, tapi engkau juga harus menjaga. Seperti yang saya katakan tadi. Saya menjaga tubuh saya supaya tetap sehat dengan cara apa? Saya mulai mengurangi makanan-makanan yang berbahaya. Dalam arti berbahaya untuk kesehatan saya. Saya mulai kurangi, saya mulai kontrol. Ya, saya juga mendorong istri saya juga, kami berdua, kami sama-sama kontrol. Kami sama-sama mulai mengurangi, kami mulai sama-sama disiplin. Itu semua dilakukan untuk apa sih? Supaya sehat. Nah, cara manusia menjaga diri tetap sehat memang bisa dengan hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan. Tapi ingat, itu semua berlaku hanya di area tubuh. Katakan tubuh, ya. Jangan lupa bahwa manusia itu terdiri dari 3 area. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, hari ini saya akan fokus di area jiwa. Tubuh berbicara tentang apa? Panca indera, kedagingan. Ya. Jiwa berbicara tentang apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Roh berbicara tentang apa? Hubungan spiritual kita, manusia rohani kita. Untuk itu mari hari ini paling enggak kita fokus dulu kepada satu area, yaitu jiwa. Dan saya mau mengatakan kepada setiap kita bahwa kalau jiwa seseorang sehat, maka itu akan mempengaruhi tubuh dan juga rohnya. Ya, masih ingatkah kita tentang salah satu nasihat-nasihat yang diberikan oleh pakar-pakar kesehatan sewaktu kita masih di situasi COVID yang kemarin, yang varian pertama Delta, ya, itu ada banyak pakar-pakar kesehatan, ya, ada banyak ahli-ahli juga mengingatkan bahwa kalau kita diserang COVID atau terkena COVID, maka kita harus bisa memikirkan yang baik. Nah, itu area di mana? Area di tubuh? Area di roh? Enggak. Area di jiwa. Pikirannya harus dijaga, memikirkan yang baik. Nah, makanya tadi saya membuat statement. Kalau jiwa seseorang sehat, maka sudah pasti akan mempengaruhi tubuh dan rohnya. Karena di dalam jiwa itu adalah sebuah tempat di mana ada keinginan, perasaan, hasrat manusia. Dan iblis tahu itu, makanya iblis berusaha membuat ada banyak orang untuk jiwanya itu sakit. Iblis berusaha supaya bisa menguasai jiwa seseorang. Memang iblis itu kurang ajar. Dan dia bukan hanya perlu diajar, tapi dia perlu ditengking dan dihancurkan. Itu ya. Dia kurang ajar banget. Dia tahu area ini adalah area di mana kalau iblis bisa menguasai area ini, dia menang. Nah, makanya dia berusaha untuk mengintimidasi, dia berusaha untuk membisikkan kata-kata yang menakutkan, dia berusaha untuk mempengaruhi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Ini yang berbahaya. Nah, saya mau mengingatkan semua jemaat Tuhan bahwa ayo hari ini
Kita harus pastikan bahwa jiwa kita ini sehat. Karena kalau jiwa kita nggak sehat, kita sudah kalah di dalam peperangan. Loh Pak, kok nggak rohnya loh? Saya kan bilang hari ini kita fokus dulu di satu ini dulu gitu. Tapi satu ini akan mempengaruhi tadi tubuh dan roh. Amin. Iya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kapan saat yang kita tahu bahwa itu adalah saat-saat yang krusial bagi kita? Kapan? Ada yang bilang, ya Pak, saat saya lagi menghadapi masalah yang sangat berat. Masalah yang betul-betul akan menghancurkan masa depan saya, menghancurkan keluarga saya. Oke, mungkin itu ya. Tapi sekarang pertanyaannya, yang membuat masalah itu semakin berat adalah karena apa? Karena engkau memikirkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif terhadap masalah yang kau alami. Sebetulnya masalah yang kau hadapi itu sudah jelek, udah negatif, tapi karena engkau pikirkan terus-menerus dalam pikiranmu, sehingga masalah itu menjadi double jeleknya dan juga double negatifnya. Nah, ini yang bahaya. Dan ketika itu terjadi, ada banyak orang yang mulai menyerah di dalam iman percayanya. Ketika itu terjadi, ada banyak orang menyimpang, geser dari fokusnya, bukan lagi Jesus Center, tapi dunia center. Hati-hati loh. Makanya itu ayo hari ini cek diri kita. Jiwa kita udah sehat apa enggak. Nah, sekarang pertanyaannya, kesehatan jiwa ditentukan dari apa? Yang pertama, ditentukan dari apa yang kau konsumsi. Ya, jiwa ditentukan dari apa yang kau konsumsi. Ini bicara tentang berita-berita yang kau dengar. Berbicara dengan siapa engkau bergaul. Kalau engkau aja bergaul dengan orang yang selalu melihat kejelekan, keburukan orang lain, engkau bergaul dengan mereka, ya sudah pasti lama-lama jiwamu sakit. Hati-hati loh dengan siapa kita bergaul. Hati dengan berita-berita yang kita dengar. Karena lewat berita yang kita dengar itu akhirnya membuat kita memperkatakan berita-berita yang kita dengar. Hati-hati dengan kata-kata kita. Amin. Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya jiwa kita ini sedang sakit. Makanya itu perhatikan apa yang kita konsumsi. Haleluya. Apa yang kita konsumsi akan menentukan ketenangan ataupun kesehatan jiwa. Makanya Markus 7 ayat yang ke-20 berkata, yang menajiskan itu bukan yang dari dalam tapi yang dari luar. Kenapa itu menajiskan? Kenapa itu membuat gak sehat? Kenapa? Karena timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Jelas. Makanya jangan suka dengerin berita-berita hoax. Kalau denger berita dari orang lain, ya jangan cepat percaya. Saya itu ya jujur lah, kadang-kadang kalau ada orang ngomong A gitu kepada saya ya, saya ini terus terang aja harus saya bilang. Mungkin saya berkata, oh gitu ya, oh iya. Tapi dalam hati saya gak percaya 100%. Apalagi kalau saya tahu itu orang menjelekkan seseorang atau sedang bermasalah dengan seseorang. Karena orang yang pertama, berita yang pertama nyampe ke kita, firman Tuhan Amsal berkata itu seolah-olah itu benar, padahal enggak. Jadi kita ini harus bisa menyaring semua berita yang kita dengar. Amin. Apalagi berita-berita yang gak bertanggung jawab, berita-berita hoax sudah pasti itu udah gak perlu disaring, buang. Tapi kalau ada berita-berita yang mungkin itu bukan sebuah berita yang hoax, kita jangan 100% percaya juga. Kita harus apa? Uji. Kita harus selidiki. Supaya apa? Supaya jiwa kita sehat. Nanti kalau enggak, oh ternyata bener ya. Waduh dia nih jelekin saya, ini wah kurang ajar ini gini. Hanya apa?
jiwa kita menjadi nggak sehat. Kita menyimpan dendam, kita menyimpan iri hati, kita menyimpan kata-kata yang negatif dan seterusnya. Hati-hati dengan yang kita konsumsi. Yang kedua, di-maintains, pelihara dengan benar. Tubuh aja harus dipelihara. Nge-gym, renang, ya, treadmill, angkat besi, tubuhnya di-maintain, dipelihara. Ada yang pergi ke salon, manikur, pedikur, betul ya? Manicure, pedikur, itu ya. Terus apalagi facial, terus spa, terus ini sing dipijit-pijit kepalanya itu krim bat, supaya fresh. Tubuh aja di-maintain. Mobil aja di-maintain. Ganti oli, ganti kampas rem. Ya toh. Masa jiwa kita nggak kita maintain? Jiwa kita harus kita maintain, loh Pak. Gimana caranya jiwa kita di-maintain, Pak? Pertama, ya konseling itu adalah memaintain jiwa kita. Konseling datang. Kau bisa datang ke pendetamu, gembalamu. Kau bisa datang ke psikolog, konseling. Atau kau bisa ke psikiater. Orang yang ke psikolog, orang yang ke psikiater itu gak selalu orang gila loh, jangan salah loh ya. Di situ kita bisa konseling. Kita bisa keluarkan semua isi hati kita. Karena kalau kita gak keluarkan, kita gak ceritakan, lama-lama mendem. Akhirnya jadi busuk di dalam. Ini yang berbahaya. Jadi harus apa? Di-maintain. Kemudian cara maintenance yang berikutnya adalah apa? Ini loh yang powerful. Ini yang terus menerus saya pegang dalam hidup saya juga adalah apa? Doa, pujian, penyembahan, dan baca firman. Itu powerful. Haleluya. Doa, pujian, penyembahan itu powerful. Makanya Mazmur 23 ayat yang ketiga A berkata, Raja Daud mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Wow, siapa yang menyegarkan jiwa? Tuhan. Makanya kalau orang suka baca firman, orang suka doa, orang suka pujian penyembahan, keren. Jiwanya udah pasti sehat. Haleluya. Amin. Ya, kemudian yang berikutnya cara maintain juga adalah apa? Ya, pergi liburan, nonton hiburan. Itu memaintain jiwa kita juga. Jadi kalau boleh saya katakan, sisi maintain jasmani dan rohaninya itu dapat semua gitu loh ya. Nah, yang ketiga, cara untuk kita bisa maintain adalah apa? Berikan kontribusi kepada lingkungan, komunitas, dan juga gerejamu. Justru dengan cara engkau memberi, dengan cara engkau mengeluarkan kontribusi, entah itu tenaga, pikiran, waktu, perhatian, keuanganmu, hartamu, engkau memberikan itu. Wow, itu bisa memaintain jiwa kita. Karena Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35c berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oh, lihat, luar biasa kan? Haleluya. Nah, ketiga hal tadi membuat jiwa kita sehat. Ingat loh ya, kalau jiwa kita sehat, mempengaruhi tubuh kita dan juga akan mempengaruhi roh kita. Amin. Roh kita loh ya, bukan rohnya Tuhan. Roh kita akan mempengaruhi. Sehingga membuat kita semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Membuat kita semakin apa? Semakin giat dalam melayani Tuhan. Wow, ayo hari ini cek kesehatan jiwa kita. Kalau kita mudah tersinggung, suka berbohong, kita gak berani menjadi diri kita apa adanya, kita masih memakai topeng, ya,
Kita hanya bisa melihat kesalahan orang. Kita hanya bisa melihat yang menjadi kesalahan orang itu tadi. Ya, sesungguhnya jiwa kita sedang sakit. Walaupun engkau pelayanan, walaupun engkau berkhotbah, walaupun engkau jadi usher, walaupun engkau pemain musik, walaupun engkau song leader, tapi kalau itu terjadi dalam hidupmu, berarti jiwamu sakit. Waspadalah. Haleluya. So, perhatikan apa yang kau konsumsi, maintain dengan baik, berikan kontribusi yang positif untuk semua orang, untuk tetangga kanan kirimu, untuk gerejamu, untuk komunitasmu. Ketika itu terjadi, kesehatan jiwamu itu akan kau miliki, dan itu akan mempengaruhi semua aspek kehidupanmu, dimulai dari jiwa. Oke? God bless. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Sekali lagi aku berdoa, biarkan umat-Mu menjadi orang-orang yang menghidupi firman, mempraktekkan firman, menghasilkan buah lewat firman Tuhan. Sekali lagi aku berdoa, lindungi mereka daripada yang jahat. Lepaskan mereka dari setiap perangkap iblis. Lepaskan mereka dari setiap strategi